Demikian pula sudah berjalan dengan Nabi. Yang berkelanjutan. Coba bayangkan, kasih kalau hanya menjadi event ya. Suami istri hanya mengasihi kalau sedang makan bersama. Di lain tidak. Yang penting makan sekarang ya. Atau sedang jalan-jalan. Kasih yang benar, kasih yang berkelanjutan. Pertobatan ekologis dunia dengan hidup penuh cinta kasih, dengan hidup yang tidak serakah, dengan menghargai kehidupan. Itulah mengapa umat gereja perdana saling berbagi, berkumpul, merayakan Ekaristi seperti Anda semua hari ini. Hari ini perintah itu semakin luas artinya, menjadi ibadah. Pertama, mari terus mengadakan ini rumah kita bersama. Saya dengan dari kendaraan susunan kerajaan bersama saudaranya. Baik teman-teman wartawan, saudari-saudara, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Hari ini Gereja Katolik itu merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Hari Raya ini ada setidaknya 3 makna yang bisa dipetik dari peristiwa kenaikan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak segera naik ke surga ternyata setelah kebangkitannya ya. Ada waktu 40 hari di mana Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Ternyata itu adalah waktu pemurnian. Saat-saat di mana Yesus itu memberikan wejangan, memberikan nasihat, tapi juga memberikan pengampunan dan kasih. Supaya apa? Supaya para murid itu siap untuk diutus ya. Ternyata masih butuh waktu untuk itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan Yesus naik ke surga, artinya Yesus itu sebetulnya mengutus Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi kompas, yang membimbing hati manusia. Nah, kalau manusia sudah dikatakan kehilangan hati nurani ya, pada keadilan, pada kemanusiaan, itu artinya apa? Tidak mendengarkan dorongan Roh Kudus ya, tapi mendengarkan suara roh jahat. Nah itu ya, itu artinya Roh Kudus yang diutus dalam hati manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan Yesus naik ke surga, artinya Yesus juga mengutus para murid waktu itu ya, mengutus para murid, mempercayakan tugas perutusan yang sudah dia lakukan di dunia ini kepada para murid. Dan dengan demikian mengutus kita juga semua, terutama umat Katolik yang beriman pada Yesus Kristus, untuk melanjutkan tugas yang Yesus lakukan. Ya. Apa itu? Kita tahu bagaimana Yesus itu membawa damai. Nah, ini tugas damai. Ya, maka Yesus tidak pernah berlaku keras, tetapi membawa damai kepada setiap makhluk. Lalu yang kedua, kita tahu bagaimana Yesus sungguh mencintai orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Nah, tugas itu juga diberikan pada kita semua untuk peduli, untuk mencintai orang-orang kecil. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi tema khusus sebetulnya dalam Hari Raya Kenaikan Tuhan di tahun ini, tahun 2026,
yaitu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Ya. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk. Jadi nggak hanya manusia, tapi seluruh makhluk itu layak untuk kita jaga, kita cintai. Maka keutuhan alam ciptaan yang akhir-akhir ini kita lihat ya, dengan polusi ya di Jakarta ya, sudah kalau lihat aplikasi kan sudah itu merah gitu ya. Itu nafas kita, udara yang kita hirup itu sudah ya mulai tidak sehat. Maka kita harus buat sesuatu. Juga perkara sampah ini. Di Jakarta sudah akan ada kebijakan baru untuk membuang sampah. Karena apa ya? Karena sampah kita terlalu banyak dan kita tidak tahu bagaimana mengelola itu dengan baik. Maka akan ada kebijakan baru untuk sampah di Jakarta. Nah, hal-hal macam ini yang mesti kita ingat juga menjadi bagian dari perintah Yesus untuk kita semua. Ya. Maka ini semua itulah makna dari Hari Raya Kenaikan Tuhan. Untuk total umat yang hadir pada hari ini? Total umat yang hadir itu kalau di dalam gereja itu 800. Lalu ditambah di bagian luar itu sekitar ada 1.500 umat yang hadir setiap kali misa ya. Ada 4 kali misa di Gereja Katedral Jakarta jam 8:30 pagi ini yang baru saja selesai. Nanti jam 11, 4:30 dan jam 7 malam. Ya boleh. Hari Raya itu dari ada proses spesial di dunia memang ini 4 kali selesai. Jadi kalau pertama kedua adalah kesan Gereja Katedral Jakarta bagi umat Katolik di Indonesia khususnya di Jakarta terkait dengan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus sendiri seperti apa, dan terakhir Bapak terkait dengan hari ini kan tidak ada pemasangan penundaan seperti itu. Apakah ada antisipasi dari Gereja Katedral jika ada penumpukan di last minute atau di last session ini? Ya, untuk kenaikan Tuhan tidak ada prosesi yang sangat khusus ya. Ini masih bagian dari masa Paskah ya. Di masa Paskah itu panjang, nanti berakhir pada saat Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Tapi untuk perayaan Ekaristi ini itu tidak menggunakan tenda khusus di depan sebagaimana Paskah dan Natal, karena kalau hari raya ini itu ada 4 kali misa, jadi tidak terlalu kesulitan, umat masih bisa terbagi ya. Kalau Natal itu malam Natal hanya 2 kali gitu, kalau malam Paskah hanya 2 kali. Nah kalau ini 4 kali, jadi tidak ada kesulitan dan tidak perlu menambah kursi untuk umat karena terbagi di 4 kali misa gitu. Ya. Terkait dengan hari ini gitu ya. Kira-kira kenaikan Yesus Kristus ini gimana sih masyarakat atau umat ini harus memaknainya di tengah mungkin di era zaman sekarang ini? Ya, saya kira itu ya. Kita dengan Yesus yang naik ke surga tadi, kita itu sebetulnya diutus ya. Artinya kita dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan tugasnya di dunia ini. Nah, saya kira ini menjawab pertanyaan Mas juga tadi ya, mengenai makna Hari Raya Kenaikan Tuhan ini. Jadi pada zaman ini ya kita diajak untuk melanjutkan tugas itu ya. Bagaimana kita mewartakan kasih Tuhan kepada sesama ya. Dan tadi Tuhan Allah mengutus Roh Kudus dalam hati manusia ya, dalam nurani kita. Maka ya tadi kita melihat zaman ini itu ya, bagaimana orang itu tega menyakiti sesamanya, menghakimi sesamanya dengan tidak adil. Itu kan soal nurani ya, nurani. Ada rasa keadilan kan itu yang seringkali muncul ya. Lah kalau itu tidak ada, artinya apa? Ya artinya manusia itu tidak melanjutkan tugasnya Tuhan Yesus. Manusia tidak mendengarkan hati nuraninya, mendengarkan Roh Kudus dalam hatinya. Kehilangan rasa kemanusiaan misalnya ya. Dengan peperangan yang terjadi di belahan negara lain akhir-akhir ini,
Ya, artinya apa? Tidak ada rasa itu kemanusiaan dalam hatinya, tidak mendengarkan suara Roh Kudus dalam hatinya. Saya kira itu ya, zaman ini yang saya kira menjadi ya isu-isu yang kita dengar akhir-akhir ini.